hadir Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Haleluya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran
Tuhan. Jadikan kami ingin Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan yang seturut dengan firman-Mu. Haleluya. Oh Yesus, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Haleluya. Bagaikan bejana yang siap dibentuk Tuhan, demikian hidup kami di tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau dibentuk Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan. Bentuk kami Tuhan Yesus, seturut apapun yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh Yesus, tidak ada lain seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami, yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana Siap dibantu, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Amin. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan pujian dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. bejana Kami bagaikan bejana Tuhan yang siap dibentuk. Inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu,
memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk hidup kami selalu memuliakan namamu Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, kami mau selalu diubahkan Tuhan. Kami mau selalu dibentuk Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Kami rindu melalui kebenaran firman-Mu, kami dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan namamu Tuhan. Sehingga setiap langkah hidup kami mau tetap memuliakan Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, banyak orang melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, menjadi tanah yang terbaik Tuhan untuk benih-benih firman-Mu Tuhan. Menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk siap menerima benih firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan. Apapun yang menjadi isi hati-Mu malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Kami siap untuk menerima ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ada kuasa-kuasa Tuhan yang tidak senang ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau ikat segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami mau taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami konsentrasi yang penuh Tuhan. Berikan hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian terhadap firman-Mu Tuhan. Sehingga kami yang mendengar Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan waktu yang terbaik ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah yang akan melindungi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini saya diberikan kesempatan yang indah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk berbagi isi hati Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya rindu kita semua dapat duduk, berkonsentrasi, dan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Edward Daud yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk saya boleh sharing, membagikan kabar sukacita daripada Tuhan. Tanpa berlama-lama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, berbunyi demikian, kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan. Dan dengan demikian, kalian betul-betul menjadi pengikutku. Kata betul-betul menjadi pengikutku ini adalah sebuah penekanan, di mana Tuhan mau membuktikan bahwa jika kamu mau betul-betul menjadi pengikutku, kamu harus berbuah dan kamu harus memuliakan nama Tuhan. Kamu harus mempermuliakan Bapa. Amin. Kita semua sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus tentunya, kita mau hidup kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di sini saya akan memberi tema percaya, taat, pasti berbuah. Amin. Percaya, taat, pasti berbuah. Dalam Yohanes 15 ini dikatakan di ayat yang pertama hingga ke-8, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita ranting-rantingnya. Bagaimana ranting-ranting bisa bertumbuh, bisa hidup
bisa berbuah jika tidak melekat pada pokok anggurnya. Amin. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya, kata Tuhan. Kita tidak dapat berbuah tanpa kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa kita tidak melekat kepada Tuhan. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Di luar aku kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu, di sini dikatakan, di dalam aku, jika kamu melekat, kamu akan menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat, kata firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita harus melekat pada Tuhan. Kita harus melekat kepada pokok anggur, karena kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus melekat. Kita harus hidup berdampingan, melekat dengan pokok anggur tersebut. Orang percaya dapat diumpamakan seperti ranting-ranting. Tuhan bilang, kita ranting-rantingnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ranting-ranting yang harus hidup melekat kepada Tuhan. Ranting menggambarkan kita sebagai orang Kristen. Melekat menggambarkan sebuah ketaatan. Dan berbuah menggambarkan hasil dari ketaatan tersebut. Amin. Mengapa kita harus berbuah? Mengapa orang Kristen Tuhan tuntut kita untuk kita berbuah? Mengapa ranting yang melekat itu dituntut harus berbuah? Karena yang pertama, berbuah sama dengan mempermuliakan Tuhan. Itu sudah pasti. Jika kita berbuah, kita pasti mempermuliakan Tuhan. Amin. Di dalam Yohanes 15 ayat 8b, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. 8a, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Tuhan mau kita berbuah agar kita mempermuliakan Tuhan. Apa tujuan hidup orang Kristen jika tidak mempermuliakan Tuhan? Jangan bilang orang Kristen kalau kita mempermalukan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, kita harus dong mempermuliakan Tuhan. Amin. Seumpama pohon yang lebat buahnya menjadi kesukaan bagi banyak orang, itu sudah pasti. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Pohon mangga di depan rumah saya ini selalu berbuah pada musimnya. Ketika musim mangga, pohon ini berbuah. Dan buahnya itu banyak sekali. Padahal daun-daun pohon tersebut tidak terlalu rindang, tapi dia menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat, enak dipandang. Ketika orang lewat depan rumah saya, mereka pasti melihat ke arah pohon tersebut. Mereka melihat bahwa, wah, kok banyak ya buahnya. Gitu. Setiap orang yang berbuah pasti menarik perhatian orang lain. Sama seperti pohon yang berbuah lebat, pasti akan menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Orang-orang tanpa disadari langsung memusatkan perhatiannya pada pohon yang berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menanam pohon, menanam tanaman yang akan menghasilkan buah, contohnya mungkin kelengkeng atau jambu, buah apapun, kita menanam tanaman tersebut. Tidak mungkin dong kita menanam tapi kita tidak mengharapkan buahnya. Ketika kita menanam tanaman yang akan menghasilkan buah, kita pasti mengharapkan buah dari tanaman tersebut. Amin. Kita pasti akan mengharapkan tanaman ini cepat berbuah. Kita akan rawat, kita beri pupuk, kita siram, kita beri sinar matahari yang cukup. Karena kita mengharapkan tanaman ini menghasilkan buah. Begitu juga Tuhan Yesus. Kita hidup, kita harus menghasilkan buah. Tuhan sudah memelihara kita. Kita harus menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kesukaan bagi orang adalah menjadi berkat.
ketika kita menjadi berkat, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Contoh buah yang simpel yaitu menjadi anak-anak yang membawa damai. Ketika kita menjadi anak-anak yang membawa damai, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita, pasti banyak orang yang melihat Kristus dalam hidup kita, karena kita menjadi anak-anak yang membawa damai. Jangan menjadi orang Kristen, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa perselisihan, yang membawa pertengkaran, yang membawa kehancuran malahan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, membawa terang. Kita harus memberkati dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita harus menjadi berkat, yaitu lewat buah-buah yang kita hasilkan. Buah kasih contohnya, kita mengasihi orang lain. Sekalipun orang lain tidak mengasihi kita, tapi kita tetap mengasihi orang lain. Dimanapun kita berada, kita tunjukkan kasih Tuhan. Di situ sama saja kita sudah menunjukkan hasil buah kita yang kita dapat hasilkan dalam hidup kita. Itu hanya contoh simpel, yaitu kasih. Kita menjadi anak-anak pembawa damai. Sudah salah satu buah yang dapat kita berikan untuk orang lain. Dan di situ nama Tuhan pasti dipermuliakan. Tanpa kita menginjil, tanpa kita bersusah-susah untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia, kepada orang lain. Orang lain sudah mengerti bahwa kita adalah anak Tuhan. Karena kita menjadi anak-anak terang, kita menjadi anak-anak yang membawa damai, kita menjadi anak-anak yang berdampak, kita menjadi anak-anak yang berbuah, menunjukkan buah yang kita dapat hasilkan. Tanpa kita harus susah-susah, karena dunia ini mengenal siapa Yesus, dunia ini kenal siapa Tuhan kita, tapi dunia tidak mengerti sifat dan karakter Tuhan kita. Oleh sebab itu ini tugas kita untuk menyampaikan kepada dunia bahwa sifat dan karakter Tuhan ada dalam hidup kita, yaitu melalui buah-buah yang kita hasilkan dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, mengapa kita harus berbuah, yaitu tidak berbuah sama dengan tidak berguna. Tuhan katakan setiap ranting yang tidak menghasilkan buahnya akan dibuang ke dalam api. Ada di dalam Yohanes 15 ayat 2 dan Yohanes 15 ayat yang ke-6. Ada juga di Matius 3 ayat 10 dan Lukas 3 ayat 9. Saya akan bacakan di Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di ayat yang ke-6 saya bacakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini jika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi ranting tapi kita tidak menghasilkan buahnya, kita akan dibuang oleh Tuhan. Kita tidak berguna, kita menjadi anak Tuhan yang tidak berguna, kita menjadi anak Tuhan yang tidak berdampak. Untuk apa? Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan dengan cara kita berdampak untuk orang lain. Kita menjadi orang Kristen yang berbuah lebat, menjadi berkat, yang siap untuk menghasilkan buah dan membagikan buah yang kita hasilkan kepada orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ada suatu peristiwa, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca. Markus. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Tuhan Yesus kepada pohon itu,
Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Di sini kita dapat belajar bahwa kita menjadi orang Kristen jangan hanya melayani daun-daun menggambarkan kita, aktivitas kita ya. Kita melayani Tuhan mungkin dengan talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan kecerdasan kita, tetapi kita tidak melekat dengan Tuhan. Kita tidak memiliki waktu bersama dengan Tuhan, kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sama saja kita menjadi pohon yang memiliki banyak daun tetapi kita tidak menghasilkan buah apa-apa. Tuhan tidak mau kita demikian, karena banyak orang Kristen yang datang ke gereja belum tentu melekat. Orang Kristen banyak yang melayani Tuhan, tetapi belum tentu dia melekat dengan Tuhan. Melekat menggambarkan ketaatan. Salah satu ketaatan adalah memberikan waktu kita untuk Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan mungkin karena sibuk bekerja, dia lupa untuk meluangkan waktu dengan Tuhan. Itu salah satu tidak taat menurut saya, karena orang yang taat adalah orang yang senang duduk di bawah kaki Tuhan, senang menikmati hadirat Tuhan, dan dia sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan, dan dia akan menghasilkan buahnya. Orang yang hanya melayani tetapi tidak melekat dan tidak bersekutu dengan Tuhan adalah seperti pohon ara ini, memiliki daun-daun yang indah, daun-daun yang rindang, yang lebat. Tetapi ketika Tuhan menjumpai, tidak ada satupun buah yang dapat Tuhan dapatkan pada pohon tersebut. Mengapa demikian? Apa yang harus kita pelajari dari pohon ara ini? Kita harus siap berbuah di dalam segala musim. Karena kedatangan Tuhan tidak ada satupun dari kita yang dapat mengerti. Jika kita mengerti kapan Tuhan datang, kita pasti akan bersiap-siap. Kita akan bersiap-siap mengumpulkan buah, menghasilkan buah, karena kita tahu Tuhan mau datang. Tapi kedatangan Tuhan tidak ada satupun yang tahu. Oleh sebab itu, Tuhan katakan, kita harus berbuah di setiap musim. Kita harus menghasilkan buah. Sekalipun masalah, persoalan, saya percaya setiap kita hidup tidak terlepas dari masalah. 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, bahkan 1 bulan ke depan, kita pasti sudah banyak masalah bertubi-tubi kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Itu nyata, karena manusia masih tinggal di bumi. Pasti kita memiliki banyak masalah persoalan. Tetapi Tuhan Yesus katakan kita harus berbuah. Sekalipun kita dihimpit oleh masalah persoalan, pergumulan kita harus menghasilkan buah. Mengapa kita dapat menghasilkan buah? Kunci utamanya adalah melekat pada pokok anggur yang benar. Kita taat kepada Tuhan, amin. Yang ketiga, mengapa kita harus berbuah? Karena pengikut, murid, pasti taat dan pasti berbuah. Karena dengan ketaatan, kita dapat berbuah banyak. Kita taat kepada Tuhan, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita melekat kepada pokok anggurnya. Kita pasti akan bertumbuh, kita akan berbuah. Karena Tuhan katakan, Bapakkulah yang memeliharanya. Bapakkulah pengolahnya, kata Tuhan. Kita hidup melekat dengan pokok anggurnya. Kita pasti dapat berbuah banyak. Kita dibersihkan, setiap ranting itu dibersihkan untuk menghasilkan buah. Dan saya percaya pohon yang sudah menghasilkan buahnya, dia pasti akan menghasilkan terus lebih banyak lagi dia menghasilkan buah. Ketika kita melekat, kita taat kepada Tuhan, pasti kita akan berbuah banyak. Karena Tuhan sendiri katakan, di luar aku, seperti yang sudah saya singgung di awal, di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, dan kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan katakan, melekat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, itu berarti kita melekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan pokok anggur tersebut, dan kita dapat menghasilkan buah-buah dari hasil ketaatan kita.
untuk dinikmati oleh banyak orang. Amin. Kesimpulan dari khotbah saya malam hari ini adalah jangan hanya menjadi orang yang percaya saja. Jangan hanya menjadi ranting saja, menjadi ranting di luar Tuhan lagi. Kita pasti kering, kita pasti layu, kita pasti mati. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang percaya saja, tetapi jadilah orang Kristen yang melekat, yaitu yang taat kepada Tuhan. Dan jadilah orang Kristen yang berbuah. Jangan hanya percaya saja, tetapi harus taat dan berbuah. Itu sudah satu paket. Karena buah adalah hasil dari ketaatan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Pengiringan kita bersama dengan Tuhan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang lebat, buah-buah yang siap dinikmati oleh banyak orang. Kita menjadi berkat, kita menjadi terang. Nama Tuhan pasti dipuji dan dipermuliakan. Tanpa kita datang menginjili orang, tanpa kita berkhotbah, pasti orang itu tahu kehadiran kita, siapakah kita, identitas kita pasti orang lain tahu. Tanpa kita memperkenalkan identitas kita bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah, orang lain pasti tahu. Karena kita berdampak, kita menjadi berkat. Dan berdampak menjadi berkat menghasilkan buah adalah ciri-ciri identitas anak-anak Tuhan. Amin. Saya mau bersaksi sedikit tentang kehidupan saya. Saya memiliki papa yang sudah Tuhan panggil sekitar 2 tahun yang lalu, di tahun 2019, pertengahan tahun 2019. Papa saya keturunan Tionghoa, keturunan Chinese. Dan papa saya ini kalau orang Chinese ini percaya dengan adat istiadat turun-temurun, karena dari keluarga papa saya ini Konghucu, beragama Buddha, Konghucu seperti itu. Tuhan izinkan di pertengahan tahun papa saya mengalami sakit yang parah. Padahal papa saya ini seorang shinsei, seorang yang bisa mengobati orang lain dan orang itu sembuh. Tetapi pada saat itu Tuhan izinkan papa saya untuk sakit. Tuhan izinkan papa saya mengalami sakit dan yang dia sendiri tidak dapat menyembuhkan dirinya. Di situ Tuhan jamah papa saya. Papa saya percaya dengan Tuhan. Papa saya terima Tuhan Yesus. Di situ saya bersyukur. Saya melihat pekerjaan Tuhan sangat luar biasa kepada papa saya. Dan sebelum detik-detik papa saya meninggal, papa saya menghasilkan buahnya. Setiap suster yang merawat papa saya, setiap orang yang menjenguk papa saya, tidak peduli agama apapun orang tersebut, papa saya bersaksi tentang Tuhan. Dia menyaksikan, papa saya itu terkena kanker stadium 4. Tetapi papa saya tidak pernah berteriak kesakitan. Aduh sakit, tidak pernah papa saya berteriak. Dokter heran, kenapa papa saya tidak mengalami kesakitan yang luar biasa, padahal kanker pankreas dan sudah infeksi di seluruh organ dalamnya, tetapi papa saya tidak mengalami kesakitan. Papa saya berkata, Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Saya tidak merasakan sakit. Saya tidak merasakan nyeri sama sekali dalam tubuh saya. Padahal saya tahu, papa saya sebagai orang yang tahu kesehatan, mengerti kesehatan, dia tahu bahwa organ dalamnya sudah rusak, tetapi dia tidak mengalami sakit. Karena dia selalu mendengar lagu pujian, lagu-lagu rohani, dan dia membaca firman. Saya ajarkan kepada papa saya, waktu papa ngerasain sakit, coba papa baca firman Tuhan. Saya downloadkan Alkitab di HP, dan benar, dia sering baca tiap malam. Setelah membaca dia tidur nyenyak. Padahal di kanan kiri rumah sakit pada teriak, aduh sakit. Tapi papa saya tidur dengan nyenyak. Dia bisa tidur. Dia bersaksi kepada saya. Papa bisa tidur karena papa dengar lagu rohani. Papa bisa tidur karena papa berdoa sama Tuhan. Papa bisa tidur karena papa baca firman Tuhan. Dia cerita kepada banyak suster-suster. Ada salah satu suster yang datang ke saya. Dia bilang seperti ini, Bapak ini luar biasa. Dia bercerita tentang pengalaman dia sebelum kenal Tuhan dan dia kenal Tuhan. Itu menguatkan saya. Saya
saat-saat ini pengiringan saya akhir-akhir ini mulai kering dengan Tuhan karena masalah-masalah persoalan. Dan saya tidak kuat menghadapi masalah persoalan tersebut. Tetapi ketika Bapak ini mengatakan dan Bapak ini bersaksi tentang Tuhan Yesus, dalam hati saya langsung terjamah. Saya langsung dikuatkan melalui kesaksian Bapak ini. Dan saya menjadi kuat lagi untuk ikut Tuhan. Karena saya percaya kalau Bapak ini ditolong, pasti saya ditolong. Saya tahu sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan papa saya, tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada papa saya. Tuhan menjamah papa saya, dan papa saya menghasilkan buahnya. Setiap orang, setiap keluarganya, ada keluarganya yang masih belum percaya dengan Tuhan. Dia bersaksi, dia berani menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kasih. Dia luar biasa. Dia menjamah saya dan saya menerima dia. Detik ini saya percaya kepada Tuhan. Dan dia minta dikuburkan secara Kristen. Padahal papa saya ini orang yang keras kepala. Papa saya ini kepercayaan adatnya sangat tinggi. Tapi di akhir hidupnya dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dia bersaksi kepada saya. Dia bilang, papa ketemu Tuhan Yesus. Dan di situ papa saya berserah sama Tuhan apapun yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia percaya itu rencana Tuhan yang terbaik bagi dia. Dan di situ saya mengucap syukur. Ada buah yang dihasilkan papa saya. Dia berkhotbah pada banyak orang. Dia menginjili semua orang. Dia menyaksikan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang yang datang menjenguk dia. Bahkan teman sekamarnya dia menyaksikan, padahal teman sekamarnya juga sama, orang kelenteng juga, orang Konghucu. Dia bersaksi, dia bercerita tentang kebaikan Tuhan. Lalu bapak itu memanggil saya, apa benar papanya Cece ini dulu orang kelenteng? Terus saya bilang, iya memang benar, papa saya dulu orang kelenteng. Wah, luar biasa. Saya juga rindu Tuhan menjumpai saya seperti Tuhan menjumpai papahnya Cece. Lalu saya bilang ke bapak itu, ya om coba berdoa. Om berdoa, om bilang om pengen berjumpa pribadi dengan Tuhan. Jika Tuhan izinkan, pasti Tuhan berjumpa, mengadakan perjumpaan pribadi dengan om. Di situ saya merasakan bahwa papa saya saja yang baru percaya kepada Tuhan, dan dengan kondisi kelemahan tubuhnya dia bersaksi bagi Tuhan. Dia menghasilkan buahnya sebelum dia pergi. Mengapa kita yang saat ini masih sehat, Tuhan masih memberikan kita banyak hal yang dapat kita lakukan, mengapa kita tidak dapat menghasilkan buah? Jangan menjadi orang Kristen yang hanya menjadi ranting saja. Sudah menjadi ranting tidak melekat. Kita harus menjadi orang Kristen yang melekat, yang taat sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menghasilkan buah yang lebat, buah yang matang, buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita melekat pada pribadinya, kita pasti akan berbuah, kita pasti akan menjadi berkat, dan nama Tuhan pasti dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Saya rindu mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk menyatukan hati bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan jika malam hari ini kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami, Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Malam hari ini, apapun kondisi keadaan kami malam hari ini, kami tetap mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, berbunga, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami Tuhan yang mendengar firman-Mu malam hari ini Tuhan, kami tidak hanya ingin menjadi pendengar saja. Kami mau Tuhan, kami rindu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau mengambil komitmen di hadapan Tuhan.
bahwa kami mau melekat kepada Tuhan. Dan kami berbuah bagi nama-Mu Tuhan. Kami tidak hanya ingin menjadi orang yang percaya saja Tuhan. Kami mau menjadi orang yang melekat, orang yang taat, dan orang yang siap untuk menghasilkan buah di segala musim hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu rindu untuk mendoakan setiap pendengar malam hari ini. Mungkin mereka ada di rumah sakit, mungkin mereka ada di rumah, mungkin kondisi mereka lemah, tubuh mereka lemah, kesehatan mereka lemah. Mungkin mereka saat ini dihimpit oleh masalah persoalan Tuhan. Hamba-Mu terbatas mengetahui bagaimana keadaan pendengar firman-Mu malam hari ini. Tetapi hamba-Mu percaya, Tuhan Yesus, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka, untuk menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar untuk setiap seruan doa bagi anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang pilihan, orang-orang yang Kau kasihi malam hari ini Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu percaya, Tuhan yang siap memulihkan, Tuhan yang siap menyediakan jalan keluar, Tuhan yang siap menguatkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu malam hari ini berdoa bagi negara Indonesia dan negara Malaysia Tuhan. Kedua negara, kedua bangsa yang kami kasihi ini, kami mau panggil, kami mau sebutkan di hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hati Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan mata Tuhan tertuju atas bangsa kami, bangsa Indonesia dan Malaysia Tuhan. Kami percaya di tengah pandemi COVID yang ada ini Tuhan, kami percaya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pemerintahan-pemerintahan yang ada, kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk Tuhan di bangsa dan negara kami, kami percaya mereka tunduk dengan kedaulatan Tuhan saat mereka menjalankan pemerintahan mereka, menjalankan roda pemerintahan kekuasaan mereka. Kami percaya Tuhan Yesuslah yang berdaulat, yang ada di atas pemerintahan-pemerintahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mau tolak segala bencana-bencana yang ada, yang akan menerpa bangsa kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami, negara yang kami kasihi, Indonesia dan Malaysia, ditutup bungkus dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan sembuhkan setiap pasien-pasien yang terkapar COVID-19 yang ada Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di apartemen, di hotel, ataupun yang ada di rumah sakit sekalipun. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan jamah mereka, para tim medis yang bergerak Tuhan. Tuhan tutup bungkus mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan Kau lindungi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat keluarga besar Tuhan di GBI Rock Malaysia yang saat ini sedang mendengarkan live streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada malam hari ini, bagaimanapun keadaan dan kondisi mereka malam hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjamah mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau menjamah mereka, Engkau mengubahkan kondisi keadaan mereka Tuhan menjadi lebih baik Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka yang mengalami kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa. Tuhan Kau kuatkan mereka selalu Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kau tutup bungkus mereka, Kau jaga kesehatan mereka. Setiap usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan di GBI Rock Malaysia diberikan keberhasilan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, pelayanan GBI Rock Malaysia Tuhan, biarlah tetap terus berkembang dan berjalan dengan baik dan menghasilkan banyak jiwa-jiwa lagi Tuhan, di Indonesia maupun yang ada di Malaysia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala yang ada Tuhan, Pastor Edward Daud Tuhan, bersama dengan istri dan anaknya. Tuhan jamah Tuhan gembala kami ini Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus keluarga mereka Tuhan. Tuhan berkati masa pertumbuhan, masa perkembangan anaknya Tuhan Yesus. Setiap kebutuhan, keperluan Tuhan cukupkan secara luar biasa ya Bapa. Berikan kekuatan dalam mengiring akan Tuhan. Berikan kemampuan Tuhan dalam menggembalakan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.